Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Romi Ramdon Ginanjar SPDI, MPD, MOS, selaku dosen mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Sekolah Dasar, dan teman-teman dari kelas 4D PGSD. Sebelum menjelaskan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sabdulan Septiara, dan di sebelah kanan saya, Perkenalkan, nama saya Lutfia Nur Maulida. Perkenalkan, nama saya Nabila Disa Fitri. Di sini kami akan menjelaskan mengenai desain materi pembelajaran. Apa itu pengertian desain materi pembelajaran? Menurut para ahli, pada bukunya Hamzah Uno yang dikutip dari para ahli yang bernama Stephen P. Robbins, yaitu memberikan definisi desain, yaitu suatu cara untuk mengantisipasi dan menyeimbangkan perubahan. Pengertian desain materi pembelajaran secara umum, pengertian materi telah disinggung dalam bagian yang lalu. Dalam perencanaan pengajaran, materi yang perlu ditetapkan dalam langkah ketiga atau setelah perumusan tujuan dan penyusunan alat evaluasi baru berupa yang A, pokok-pokok bahan, dan yang B, rincian setiap pokok bahan. Dalam pembelajaran memiliki hakikat perencanaan atau perancangan. Sebagai upaya untuk membelajarkan siswa, itulah sebabnya dalam belajar siswa tidak hanya berinteraksi dengan guru sebagai salah satu sumber belajar, tetapi mungkin berinteraksi dengan keseluruhan sumber belajar yang mungkin dipakai untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Menurut Subject Center Teaching, keberhasilan suatu proses pembelajaran ditentukan oleh seberapa banyak siswa dapat menguasai materi kurikulum. Materi pembelajaran dapat dibedakan menjadi 3, yang A, pengetahuan atau knowledge, yang B, keterampilan atau skill, yang C, sikap atau attitude. Untuk pengetahuan di sini itu, pengetahuan menunjuk pada informasi yang disampaikan dalam pikiran. Dengan demikian, pengetahuan berhubungan dengan berbagai informasi yang harus dihafal dan dikuasai oleh siswa, sehingga manakala diperlukan siswa dapat mengungkapkan kembali. Selanjutnya, keterampilan atau skill menunjuk pada tindakan-tindakan fisik dan non-fisik yang dilakukan seseorang dengan cara yang kompeten untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya, sikap atau attitude. Sikap menunjuk pada kecerdasan seseorang untuk bertindak sesuai dengan nilai dan norma yang diyakini keberadaannya oleh siswa. 2. Merancang dan mengorganisasikan materi pembelajaran untuk mendesain materi. Langkah pertama sebelum seorang guru memulai mendesain materi-materi pembelajaran dalam bentuk apapun adalah mengumpulkan sebanyak mungkin informasi-informasi yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan mata pelajaran yang hendak diajarkan. Informasi-informasi itu mungkin didapatkan dalam bentuk hard copy dan soft copy melalui perpustakaan, internet, atau konsultasi dari berbagai sumber. Di antaranya adalah yang pertama, referensi baik yang utama atau sekunder, yang kedua, jurnal-jurnal ilmiah, yang ketiga, hasil penelitian terbaru, yang keempat, buku ajar yang sudah dipakai sebelumnya, yang kelima, RPP yang ada sebelumnya, yang keenam, silabus, kurikulum, yang ketujuh, konsultasi dengan guru senior, yang kedelapan, konsorsium keilmuan. Menurut konsep penyusunan desain instruksional secara sistematis, buku-buku teks hanyalah merupakan salah satu sumber untuk memilih materi atau bahan. Materi yang harus diajarkan untuk suatu bidang studi adalah dinamis, dalam arti berubah dari waktu ke waktu, tidak statis seperti tercantum di dalam buku-buku teks. Oleh karena itu, para guru atau dosen di dalam memilih sumber materi perlu memperhatikan penerbitan-penerbitan berkala seperti majalah, jurnal, para konsultan yang berpengalaman, termasuk pengalaman praktek para guru atau dosen sendiri. Di dalam mengadakan penelitian dan lain-lain, sumber yang sesuai dengan bidang studi yang diajarkan. Selanjutnya, adapun aspek-aspek dalam mendesain suatu materi pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang A, fakta, B, konsep, C, prosedur, D, prinsip, E, nilai, dan F, keterampilan.
Cara yang paling mudah untuk mengetahui apakah materi yang akan diajarkan termasuk fakta, konsep, prosedur, atau prinsip ialah dengan mengemukakan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Yang A, apakah siswa diminta untuk mengingat nama suatu objek, simbol, atau suatu peristiwa? Kalau jawabannya iya, maka materi pelajaran tersebut termasuk dalam kategori fakta. Contoh, seorang guru mengajarkan bentuk dan susunan negara Republik Indonesia. Seorang guru sekolah dasar mengajarkan nama-nama ibu kota provinsi di seluruh Indonesia. Yang B, apakah siswa diminta untuk menyatakan suatu definisi, menuliskan ciri khas sesuatu, mengklarifikasikan beberapa contoh sesuai dengan suatu definisi? Kalau iya, berarti yang diajarkan tersebut adalah konsep. Contoh, seorang guru mengajarkan definisi atau pengertian mubtada dan khabar. Kemudian memberi contoh sesuai definisi masing-masing. Yang C, apakah siswa diminta untuk menjelaskan langkah-langkah, prosedur secara urut, atau memecahkan suatu masalah atau membuat sesuatu? Bila iya, maka materi pelajaran tersebut termasuk prosedur. Contoh, seorang dosen mengajarkan bagaimana proses penyusunan undang-undang. Seorang guru mengajarkan bagaimana membuat magnet buatan. Yang D, apakah siswa diminta untuk mengemukakan hubungan antara beberapa konsep atau menerangkan keadaan ataupun hasil hubungan antara berbagai macam konsep? Bila iya, berarti materi pelajaran tersebut termasuk dalam kategori prinsip. Contoh, dosen menerangkan hubungan antara penawaran dan permintaan suatu barang dalam lalu lintas ekonomi. Guru menerangkan sebab-sebab terjadinya gerhana bulan atau matahari. Nilai akhir dari sebuah informasi terletak pada kegunaan praktisnya. Karena itu, tujuan utama sebagian besar program-program pengajaran adalah menyiapkan siswa untuk menerapkan fakta dan konsep yang telah dipelajarinya. Persiapan ini dilakukan dengan meminta siswa untuk memecahkan masalah, menjelaskan situasi, mencari penyebab, meramalkan akibat, dan seterusnya. Istilah pemecahan masalah umumnya digunakan untuk menunjukkan jenis kegiatan ini sebagai tingkat tertinggi dalam kegiatan intelektual. Dalam merancang materi pembelajaran terdapat beberapa kriteria khusus yang harus dipahami oleh guru, yaitu yang A, terdapat strategi belajar mengajar, yang B, sesuai dengan kriteria tujuan instruksional, yang C, materi pelajaran supaya terjabar, yang D, relevan dengan kebutuhan siswa, yang E, kesesuaian dengan kondisi masyarakat, yang F, materi pelajaran tersusun dalam ruang lingkup, dan urutan yang sistematik dan logis. Yang H, materi pelajaran bersumber dari buku sumber yang baku, pribadi guru yang ahli, dan masyarakat. Materi atau bahan pembelajaran merupakan bagian terpenting bagi terlaksananya proses pembelajaran yang tertuang dalam kurikulum yang harus dikuasai oleh guru dan peserta didik. Sumber-sumber materi pelajaran antara lain meliputi yang A, tempat atau lingkungan. Tempat dan lingkungan di sini maksudnya yaitu di mana saja seseorang dapat melakukan belajar atau proses perubahan tingkah laku. Maka itu dapat dikategorikan sebagai tempat belajar yang berarti sumber belajar. Misalnya di perpustakaan, pasar, museum, dan sebagainya. Kemudian yang B, orang atau narasumber. Orang atau narasumber ini maksudnya itu siapa saja yang memiliki keahlian tertentu di mana peserta didik dapat belajar sesuatu. Maka yang bersangkutan dapat dikategorikan sebagai sumber belajar. Misalnya guru ahli geologi, polisi, dan ahli-ahli lainnya. Kemudian yang C, objek. Yang dimaksud objek itu segala benda yang memungkinkan terjadinya perubahan tingkah laku bagi peserta didik, maka benda itu dapat dijadikan sebagai sumber belajar, misalnya candi, Ka'bah, dan sebagainya. Kemudian yang D, bahan cetak dan non-cetak. Maksudnya itu segala macam jenis buku yang dapat dibaca secara mandiri oleh peserta didik. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Lutfia Nur Maulida. Selanjutnya yang ketiga yaitu kriteria pemilihan materi pembelajaran.
Pemilihan materi pembelajaran itu berada di ruang lingkup isi kurikulum. Oleh karena itu, dalam pemilihan materi pelajaran harus sejalan dengan kriteria yang digunakan untuk memilih isi kurikulum bidang studi bersangkutan. Ada beberapa kriteria dalam pemilihan materi pembelajaran, yaitu yang A, kriteria tujuan pembelajaran. Yang dimaksud kriteria tujuan pembelajaran yaitu untuk mencapai tujuan pembelajaran khusus atau tujuan-tujuan tingkah laku agar materi tersebut sejalan dengan tujuan-tujuan yang telah dirumuskan. Yang B, yaitu materi pelajaran supaya terjabar. Terjabar di sini berarti terdapat keterkaitan yang erat antara spesifikasi tujuan dan spesifikasi materi pelajaran. Yang C, relevan dengan kebutuhan siswa. Pada dasarnya, kebutuhan siswa yang pokok adalah bahwa mereka ingin berkembang berdasarkan potensi yang dimilikinya. Karena setiap materi pelajaran yang akan disampaikan oleh guru hendaknya sesuai dengan usaha untuk mengembangkan pribadi siswa secara bulat dan utuh. Yang D, ada kesesuaian dengan kondisi masyarakat. Di sini siswa dipersiapkan untuk menjadi warga masyarakat yang berguna dan mampu hidup mandiri. Dalam hal ini, materi pelajaran yang dipilih hendaknya turut membantu mereka memberikan pengalaman edukatif yang bermakna bagi perkembangan mereka menjadi manusia yang mudah menyesuaikan diri. Yang E, yaitu materi pelajaran mengandung segi-segi etik. Jadi, materi pembelajaran yang akan dipilih harus dipertimbangkan dari segi perkembangan moral siswa, pengetahuan dan keterampilan yang bakal mereka peroleh dari materi pelajaran yang telah mereka terima, diarahkan untuk mengembangkan dirinya sebagai manusia yang etik sesuai dengan sistem nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakatnya. Yang F, yaitu materi pelajaran tersusun dalam ruang lingkup dan urutan yang sistematis dan logis. Setiap materi pelajaran disusun secara bulat dan menyeluruh. Ruang lingkupnya dan terpusat pada satu topik masalah tertentu. Materi disusun secara berurutan dengan mempertimbangkan faktor perkembangan psikologi siswa. Dengan cara ini diharapkan isi materi tersebut akan lebih mudah diserap oleh siswa dan dapat segera dilihat keberhasilannya. Yang G, materi pelajaran bersumber dari buku yang baku, pribadi guru yang ahli, dan masyarakat. Ketiga faktor tersebut perlu diperhatikan dalam memilih materi pembelajaran. Buku sumber yang baku umumnya disusun oleh para ahli dalam bidangnya dan disusun berdasarkan GBPP yang berlaku. Selanjutnya, 4. Manfaat dan peranan menyusun materi pembelajaran. Manfaat yang dapat diperoleh apabila seorang guru jika mengembangkan bahan ajar sendiri yakni antara lain: pertama, diperoleh bahan ajar yang sesuai tuntutan kurikulum dan sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Kedua, tidak lagi tergantung kepada buku teks yang terkadang sulit untuk diperoleh. Ketiga, bahan ajar menjadi lebih kaya karena dikembangkan dengan menggunakan berbagai referensi. Keempat, menambah khasanah pengetahuan dan pengalaman guru dalam menulis bahan ajar. Kelima, bahan ajar akan mampu membangun komunikasi pembelajaran yang efektif antara guru dengan siswa karena siswa akan merasa lebih percaya kepada gurunya. Adapun peranan bahan ajar, yang pertama itu mencerminkan suatu sudut pandang yang tajam dan inovatif mengenai pengajaran serta mendemonstrasikan aplikasinya dalam bahan ajar yang disajikan. Yang kedua, menyajikan suatu sumber pokok masalah yang kaya, mudah dibaca dan bervariasi sesuai dengan minat dan kebutuhan para peserta didik. Yang ketiga, menyediakan suatu sumber yang tersusun rapi dan bertahap. Keempat, menyajikan metode-metode dan sarana-sarana pengajaran untuk memotivasi peserta didik. 5. Menjadi penunjang bagi latihan-latihan dan tugas-tugas praktis. Menyajikan bahan atau sarana evaluasi dan remedial yang serasi dan tepat guna. 5. Mendesain materi pembelajaran. Dalam mendesain materi pembelajaran, ada beberapa hal penting yang harus dilakukan oleh seorang guru. Hal ini pula yang akan menentukan sempurna atau tidaknya desain materi pembelajaran, yaitu ada A. Pengumpulan informasi.
Jadi, sebelum seorang guru memulai pelajarannya di minggu pertama hari sekolah, tentu ia harus melakukan persiapan-persiapan dalam beberapa aspek desain mata kuliah atau mata pelajaran. Persiapan ini dapat dikatakan sebagai satu usaha pembuktian akuntabilitas, profesionalisme pembelajaran seorang guru kepada siswa yang telah memberikan kepercayaan kepada madrasahnya. Yang harus dipersiapkan seorang guru dalam mendesain satu mata pelajaran yaitu 1. Elemen materi-materi mata pelajaran, 2. Elemen kompetensi atau tujuan pembelajaran atau hasil belajar. Yang ketiga, elemen strategi pembelajaran atau metode pembelajaran. Dan yang keempat yaitu elemen evaluasi pembelajaran. Keempat elemen itu memiliki karakter yang bersifat holistik, serasi, sekata, senada. Meskipun wujudnya masing-masing elemen berbeda, tetapi hakikatnya adalah sama. B. Peta konsep. Apa itu peta konsep? Peta konsep merupakan diagram yang menunjukkan hubungan antara konsep-konsep yang mewakili pembelajaran. Nah, di sini ada 1. Langkah-langkah membuat peta konsep. Ada beberapa langkah yang mutlak dilakukan khususnya bagi dosen pemula, guru bantu, atau guru. A. Brainstorming atau curah gagasan. Langkah pertama melakukan brainstorming atau curah gagasan. Anda berusaha menuangkan segala topik atau konsep yang berkaitan dengan materi mata kuliah dengan leluasa, bebas tanpa beban takut salah, seperti ketika melakukan brainstorming atau curah gagasan untuk mata kuliah kritik sastra. Yang B, menentukan 8-12 konsep atau topik besar atau mayor atau utama. Nah, langkah kedua, setelah melakukan brainstorming atau curah gagasan, Anda menyeleksi konsep-konsep atau topik-topik dari 28 menjadi sekitar 8-12 konsep yang lebih besar. Dalam menyelesaikan konsep-konsep, mungkin ada beberapa konsep yang bisa dicarikan jenisnya atau konsep yang lebih besar. Yang C, menulis dan menyusun konsep-konsep dalam satu bentuk gambar. Langkah ketiga, setelah menyeleksi atau mensortir konsep-konsep menjadi lebih besar yang terdiri dari sekitar 8-12 konsep, Anda menggambar satu peta konsep dalam satu halaman. Yang D, menghubungkan konsep-konsep dengan garis. Langkah keempat, setelah menggambar satu peta konsep, Anda memberi tanda hubungan arah antara konsep-konsep sebagaimana Anda menemukan pada peta bumi yang membuat garis penghubung antara nama-nama kota besar. Yang E, memberi label di atas garis panah. Langkah kelima atau terakhir, setelah memberi tanda hubungan arah antara konsep-konsep, Anda mutlak memberi panah. Label ini menjadi penjelas sifat hubungan antara satu konsep dengan konsep yang lain. Setelah semua garis panah memiliki label, maka sebuah peta konsep dinyatakan telah jadi sebagai draft permulaan. Yang kedua, ada bagaimana perbaiki peta konsep atau konsep map. Untuk memperbaiki draft sebuah peta konsep, ada beberapa langkah yang sebaiknya dicoba. Perbaikan bisa bersifat teknis atau substansi. Untuk memperbaiki hal-hal yang teknis, Anda kembali memeriksa peta konsep untuk memastikan poin-poin. Yang A, ada pastikan semua konsep sebagai konsep besar atau utama. Yang B, pastikan semua telah memiliki hubungan antar konsep. C, apa yang terjadi jika Anda memindahkan konsep X ke tempat lain? Yang D, apa yang terjadi jika Anda memindahkan Y ke tempat lain? E, apa yang terjadi jika Anda mengubah arah panah? F, apakah bentuk peta konsep ini yang terbaik? 3. Karakteristik konsep map. Salah satu perangkat pengorganisasian bahan ajar disebut dengan konsep map atau peta konsep dalam konteks perorganisasian bahan ajar guna persiapan mengajar untuk satu semester tertentu. Konsep map dapat digunakan sebagai cara untuk membangun struktur pengetahuan para guru dalam merencanakan bahan ajar. Desain bahan ajar berdasarkan konsep map ini memiliki karakteristik khas, yaitu 1. Ia hanya memiliki konsep-konsep atau ide-ide pokok atau sentral, mayor, utama. Yang kedua, ia memiliki hubungan yang mengaitkan antara satu konsep dengan konsep yang lain.
Yang ketiga, ia memiliki label yang menyembunyikan arti hubungan yang mengaitkan antara konsep-konsep. Keempat, desain itu terwujud sebuah diagram atau peta yang merupakan satu bentuk representasi konsep-konsep atau materi bahan ajar yang penting. 4. Karakteristik teknik konsep map. Ada beberapa karakteristik sebagai teknik mendesain bahan ajar, yaitu A. Biasanya berstruktur hierarkis dengan lebih inklusif, konsep-konsep general di bagian atas kemudian kurang inklusif. Konsep-konsep khusus diletakkan di bagian bawah peta. B. Kata-kata yang menghubungkan selalu ada di atas garis-garis yang menghubungkan konsep-konsep. C. Konsep map mengalir dari atas ke bawah halaman, tanda panah digunakan untuk menunjukkan arah hubungan. D. Sebuah konsep map representasi atau gambaran pemahaman seseorang tentang sebuah masalah atau mata pelajaran, topik persoalan. E. Kekuatan konsep map berasal dari interkoneksi di antara dan antara konsep-konsep. F. Perasaan seseorang mungkin terekspresikan ke dalam sebuah konsep map dengan memasukkan konsep-konsep yang bernada empatis tentang sebuah konsep atau perasaan tidak suka terhadap sebuah konsep, atau perasaan stres seperti ketakutan, kemarahan, kesenangan, ketertekanan, dan lain-lain. 5. Urgensi konsep map. Urgensi konsep map itu dibagi menjadi 3, yaitu A. Konsep map bisa digunakan untuk teknik mengajar. B. Konsep map dapat digunakan untuk strategi belajar bermakna. C. Guna konsep map dalam pembelajaran. Dan ketiga bagian ini akan dipaparkan oleh Nabila Dwi Safitri. A. Konsep map bisa digunakan untuk teknik mengajar. Ada beberapa kegunaan konsep map sebagai teknik mengajar. Pertama, ia bisa digunakan untuk memperkenalkan mata pelajaran. Kedua, ia bisa digunakan sebagai dasar untuk merencanakan pemilihan urutan materi perkuliahan. Yang ketiga, ia berperan sebagai satu panduan proses pembelajaran. Yang keempat, ia juga mendapat konsistensi pengontrolan penyampaian materi dan menjaga batasan-batasan informasi luar masuk ke dalam materi bahan ajar. Yang kelima, ia dapat membuat transisi antar unit bahan ajar. Yang keenam, daya ingat akan gambar jauh lebih kuat bertahan dalam otak dibandingkan dengan mengingat susunan kalimat. Yang ketujuh, ia dapat juga berperan untuk meringkas bahan ajar. Kedelapan, ia juga dapat digunakan sebagai alat pertimbangan dalam pemilihan strategi-strategi pembelajaran yang tepat. Selanjutnya, B. Konsep map dapat digunakan untuk strategi belajar bermakna. Ada beberapa kegunaan konsep map sebagai strategi belajar siswa. Pertama, ia dapat sebagai sarana belajar dengan membandingkan konsep map, konsep siswa dengan guru. Jadi, seorang guru dapat melakukan evaluasi terhadap sejauh mana penguasaan siswa terhadap materi yang telah disampaikan. Yang kedua, ia dapat digunakan sebagai cara lain mencatat pelajaran sewaktu belajar. Maksud dari sini adalah siswa dapat menggunakan sebagai alat alternatif cara membuat catatan kelas yang biasanya bersifat naratif dan terkadang relatif panjang dan berpikir linear, maka kita membuat catatan belajar yang efektif dan individual. Yang ketiga, ia dapat juga digunakan siswa secara individual sebagai alat belajar dengan membandingkan peta konsep yang dibuat di awal dengan di akhir di sebuah kelas. Jadi, siswa melakukan penilaian mandiri terhadap sejauh mana penguasaan terhadap bahan ajar dengan mencoba melihat perbedaan antara dua peta konsep yang dibuat di awal dan di akhir. Selanjutnya, ada konsep map dapat meningkatkan daya ingat siswa dalam belajar. Dengan adanya konsep ini, siswa belajar semakin efektif dan efisien karena siswa belajar berpikir deduktif dengan merangkum informasi yang banyak ke dalam konsep-konsep utama yang saling berhubungan ke dalam konsep diagram atau gambar yang mengcover keseluruhan konsep-konsep yang dipelajari.
Selanjutnya, C. Guna konsep dalam pembelajaran. Seorang guru mungkin menggunakan konsep sebagai teknik untuk beberapa kesempatan sebelum siswa mengetahui langkah-langkah membuat konsep map, yaitu yang pertama, persiapan desain materi untuk semester. Jadi di sini kita dapat menemukan konsep map. Petakan konsep-konsep utama yang akan diajarkan selama 1 semester dengan menunjukkan organisasi konseptual mata pelajaran. Yang kedua, persiapan mengajar persepsi, yaitu di sini kita dapat memetakan konsep-konsep informasi yang akan diajarkan di dalam pertemuan-pertemuan, akan membantu guru menghubungkan rincian bahan ajar ke dalam bingkai konsep utama. Yang ketiga, persiapan mengajar per topik bahasan. Di sini kita dapat membuat peta konsep topik bahasan mata pelajaran atau membantu guru menunjukkan kepada siswa letak hubungan konsep-konsep topik dengan bingkai konsep utama. Yang keempat, menghubungkan sesi kelas dengan tutorial, laboratorium, atau study tour, misalnya seminar. Dengan kegiatan tersebut dapat memperjelaskan dan memperluaskan perdalaman materi-materi yang didapat sewaktu di kelas dan di luar kelas. Konsep map akan membantu siswa memahami hubungan penting dengan kegiatan tutorial, laboratorium, atau seminar. Yang kelima, menghubungkan kelas sebelumnya dengan kelas yang akan diajarkan. Konsep dapat digunakan untuk menunjukkan regensi dan posisi hubungan konsep-konsep yang akan diajarkan sehingga siswa akan lebih mudah mengikuti materi pembelajaran. Apabila siswa telah mengetahui cara membuat konsep map, seorang guru dapat memanfaatkan untuk beberapa kesempatan aktivitas pembelajaran. Yang pertama, membuat rangkuman teks bacaan sebagai alternatif. Yang kedua, menentukan pemahaman sebelumnya. Yang ketiga, melokasikan kesalahan pengertian. Yang keempat, mengembangkan rangkuman tugas-tugas semester. Yang kelima, merangkum catatan-catatan ceramah kelas. Yang keenam, membuat kertas-kertas kerja. Selanjutnya ada keunggulan konsep map. Keunggulan konsep map terletak pada pemahaman yang terwakili di dalam konsep map yang dihasilkan pada proses pembuatan konsep-konsep map dan di dalam potensi proses memfasilitasi satu hubungan yang lebih antara guru dengan siswa. Yang pertama, berbagai pemahaman. Yang dimaksud dengan berbagai pemahaman adalah satu teknik pendidikan yang penuh kekuatan karena baik siswa maupun guru dapat membuat dan berbagi konsep-konsep map agar tercipta sebagai pengertian atau pemahaman tentang topik. Yang kedua, ada proses pembuatan konsep map. Dalam proses pembuatan konsep map ini, proses aktualisasi pemetaan konsep-konsep menuntut individu untuk menentukan hierarki konsep-konsep. Selanjutnya ada hubungan. Konsep map dapat membantu memfasilitasi hubungan yang lebih sepadan antara guru dengan siswa. Ada dua potensi penting dalam suatu keadaan yang kurang berdaya daripada guru yang lebih berkuasa. 1. Memahami usaha-usaha hegemoni guru. 2. Melepaskan semua tuntutan untuk berkuasa, melepaskan pengawasan atau kontrol dan rasa tanggung jawab hanya semata di tangan guru. Selanjutnya ada prinsip-prinsip pengembangan materi pembelajaran. Ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam penyusunan bahan ajar atau materi pembelajaran. Prinsip-prinsip dalam pemilihan materi pembelajaran meliputi prinsip relevansi, konsistensi, dan kecukupan. Prinsip relevansi artinya keterkaitan materi pembelajaran hendaknya relevan atau adanya kaitan hubungan dengan pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar. Prinsip konsistensi artinya keajegan. Jika kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa 4 macam, maka bahan ajar yang harus diajarkan juga harus 4 macam. Yang terakhir ada prinsip kecukupan. Artinya, materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai dalam membantu siswa menguasai kompetensi dasar yang diajarkan.
Selanjutnya ada langkah-langkah pengembangan materi pembelajaran. Berbagai langkah yang harus dilakukan dalam mengembangkan materi pembelajaran ada dua, yakni yang satu, identifikasi standar kompetensi dan kompetensi dasar, di mana di sini sebelum mengembangkan materi pembelajaran terlebih dahulu perlu diidentifikasikan aspek-aspek keutuhan kompetensi yang harus dipelajari atau dikuasai peserta didik. Yang kedua, ada identifikasi jenis-jenis materi pembelajaran. Di sini, identifikasi dilakukan berkaitan dengan kesesuaian materi pembelajaran dengan tingkatan aktivitas atau ranah pembelajarannya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.